Nah, kita berbicara penghasilan. Nah, penghasilan ini banyak sumbernya. Pertanyaannya, jika bisa 4, kenapa hanya 1? Nah, itu ada tulisan loh, kecil sekali, penghasilan, bukan istri ya. Nah, ini nanti jangan diidentikan dengan poligami. Kalau bisa 4 istrinya, kenapa hanya 1 ya? Padahal di depan itu ada tulisan kecil sekali. Penghasilan, nah, jika bisa 4, kenapa hanya 1? Pertanyaannya 4 itu dari mana penghasilan kita? Yang pertama, sumber penghasilan bisa kita menjadi seorang karyawan di perusahaan. Ya, karyawan ini sederhana mengelola keuangan dari sumber pendapatan yang tetap sehingga bisa merencanakan pengeluaran yang juga terencana. Misal contoh gaji saya 3 juta atau 2 juta. 3 juta ini saya rencanakan misalnya untuk kontrakan 500.000 setiap bulan. Ya kan? Agar tidak mahal, maka saya harus negosiasi kepada pemilik bagaimana agar bisa saya bayar 1 tahun. Kalau per bulan kali 12, 500 kali 12 ketemunya misalnya 6 juta. Maka ketika dibayar 1 tahun bisa dinegosiasi menjadi 5 juta, efisiensi kita. Nah, dengan menjadi karyawan ini kita memiliki pendapatan yang tetap. Nah, dengan pendapatan yang tetap itu kita bisa merencanakan pengeluaran dengan catatan pengeluarannya juga tetap. Nah, gitu. Nah, artinya dengan pendapatan yang tetap ini kita tidak bisa melakukan manuver-manuver pengeluaran yang di luar perencanaan. Nah, kemudian yang kedua bisa mandiri menjadi profesional. Ya, profesional ini kelebihannya apa? Kelebihannya kita bisa mengatur waktu, mengatur ritme kerja. Ibarat sprint tadi kita bisa lari kencang. Ya, kalau di kelompok yang pertama sebagai karyawan kita tidak bisa melakukan sprint di awal ya. Mumpung kita masih muda kita tingkatkan kinerja setinggi-tingginya. Itu kalau kita bergabung di perusahaan yang tidak mengakomodir kinerja karyawan sebagai KPI-nya, ya tentu tahun depan kenaikan gaji kita tentu mungkin sama saja dengan yang tidak produktif gitu. Nah, kalau kita memilih untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi, ya tentu menjadi profesional mandiri, ya kan. Nah, profesional ini ada kalanya satu berpenghasilan besar untuk mencukupi kebutuhan yang banyak, bisa jadi kadang-kadang tidak berpenghasilan. Nah, maka ketika kita menjadi seorang profesional yang kemudian pendapatannya itu dalam tanda kutip tidak menentu ya, mandiri tidak menentu ya, tentu kita harus juga memanage keuangan bagaimana untuk pengeluaran-pengeluaran yang sudah tertentu gitu. Yang ketiga, kita bisa menjadi investor ya. Bisa syirkah dengan saudara kita, teman-teman mungkin punya penghasilan katakanlah 3 juta sebulan, dipakai untuk konsumsi katakanlah misalnya 1.750.000, dipakai untuk apalagi misalnya angsuran ya 500.000, masih ada saving ini katakanlah saving 500.000 itu jangan dibiarkan dalam tabungan saja. Karena apa? 500.000 itu untuk dikategorikan sebagai sebuah tabungan sangat kecil sekali, apalagi tabungan di bank. Ya, uang kita hanya akan habis karena kepotong biaya administrasi menunggu bulan, menunggu hari saja. Karena setiap bulan akan kepotong 7.500. Maka kalau 500.000 hari ini kita store, besok hanya bisa diambil 450.000 aja. Nah, bagaimana keuangan kita yang savingnya sedikit ini tapi produktif? Lah kan savingnya hanya 500.000, Ustaz. Bagaimana bisa produktif? 500.000 itu saya tarik kecil kalau ditabung di bank. Bayangkan itu 500.000 itu sangat besar jika dijadikan usaha, katakanlah teman kita yang jualan kopi, jualan es, ya. Jualan es itu modalnya nggak sampai 500.000 sehari. Tapi bayangkan ketika satu es
dijual katakanlah dengan satu porsi 5.000 misalnya ya. 5.000, harga pokok produksinya 2.500, maka dalam satu hari kita bisa memproduktifkan keuangan itu 100%. Ya tentu karena saudara kita yang menjalankan, nanti dihitung bagaimana mekanisme bagi hasilnya. Ini saya katakan investor, sebagai investor ya. Nah, berpikir investasi juga nggak harus besar-besar. Begitu tadi itu sudah bagian dari investasi. Dan itu saya lakukan ketika saya mahasiswa dulu, juga sampai sekarang.